Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Senin tanggal 13 April 2026. Hari ini IHSG-nya luar biasa. Kalau saya sendiri analisanya kemarin ya terpengaruh juga dengan berita blokade gagal perundingan itu, jadi saya membuat plan bahwa IHSG turun dalam, maka saya buy on weakness pasang tuh di bawah, karena memang saya yakin kalau demand zone di 6.000 di 7.000 dan 6.900 itu tidak jebol, maka ini adalah saat buy on weakness. Karena analisis saya sementara kalau mengikut pandemik 2020, bahwa candle keempat kali 5 di bulanan itu kita kesempatan buy on weakness, jangan hilang barang. Tapi begitu saya lihat pagi-pagi tidak memang merah, tapi regionalnya tidak jatuh dalam sepanik yang saya perkirakan. Maka saya pasang buy on weakness lebih rapat naik ke atas. Akhirnya alhamdulillah dapat barang tadi di bawah. Ya, walaupun ada yang sell on strength yang 2-3 hari atau minggu lalu saya buy on weakness, saatnya sell on strength. Jadi dapat banyak barang tapi cashnya teratur, profit tetap jalan. Terpaksa begitu. Yang penting kita jangan hilang barang. Kalau mau jual jangan semuanya. Ya, jadi tetap positif, averaging jadi turun atau dapat harga diskon lagi setelah yang jual kemarin, buyback lagi. Yang let profit run, saya tidak jual semuanya ya. Kayak BRPT itu saya tidak jual semuanya. Walaupun saya berharap turun, ternyata naik. Ya, ada alert lagi. Oke. Jadi itu dia Bapak Ibu, sekedar pendahuluannya. Tadi bahwa saya analisanya buat plan turun dalam, untung saya replace ya, tambahkan beberapa yang saya duga akan naik terkait dengan harga minyak dan beberapa saham konglomerat. Alhamdulillah dapat ya. Baik, IHSG-nya ditutup positif ya. Jadi tadi pagi itu langsung saya naikkan buy on weakness, bukan naikkan, tambah ya. Saya tambah beberapa cepat, alhamdulillah ya. Dia turun dalam, saya dapat barang nih. Cuman memang tidak banyak, lot size-nya kecil-kecil dapatnya, karena kan saya berharap IHSG jatuh lebih dalam. Tapi tetap dapat barangnya, di bawah ada beberapa yang tidak dapat. Nah, dia naik ke atas. Nah, itulah ya. Jadi memang dalam kondisi begini kita harus ada effort yang lebih dari orang lain. Kalau orang lain memang menunggu, ya kita gunakan kesempatan mendapatkan harga diskon. Kapan lagi kan? Selama plan yang saya jelaskan kemarin di hari Jumat lalu tetap berjalan kondisinya ya. Ada plan A, plan B. Oke. Jadi IHSG-nya positif 0,56. Ini perlu kita catat nanti terkait dengan rotasi saham. IHSG total value transaksinya 20 triliun. Ini agak lebih besar ya. Kemarin saya lihat transaksinya 20-an triliun, dan kalau kita lihat ini banyak alertnya di konglomerasi. Lalu asingnya kembali net buy 625, walaupun 625 miliar ini sekali sikat net sell 1-2 triliun hilang langsung semuanya, jadi belum bisa kita jadikan acuan. Sektor penerbangan energi, karena memang sentimennya adalah Selat Hormuz ya, jadi nggak tahu nih mau bagaimana, tapi yang pasti Iran sendiri akan bertahan dengan segala macam upayanya. Amerika tidak mau malu, mereka kalau kalah lagi perang mereka akan malu dah. Dan apapun upaya akan dilakukan juga, ini terkait dengan hegemoni di Timur Tengah. Oke, tentu perangnya tidak bisa dibilang katakan perangnya adalah perang sejajar. Tentu ada kepentingan lain. Saya tidak akan membahas ke sana, tapi kita sama-sama tahulah ya, perang ini bisa melebar kemana-mana. Yang punya kepentingan banyak, termasuk Cina dan Rusia, Eropa, ya Timur Tengah, Indonesia juga harus bagaimana caranya supaya mendapatkan harga supply minyak mentah, karena kita kan importer sekarang. Oke, kita lihat di mana asingnya net buy. PTRO ada alert nggak ya? Lupa tadi. Baru ada cuan. Lalu itu yang signifikannya. ASI katanya market share-nya turun kalah dengan BYD. Lalu Bank Mandiri net sell 200 miliar, dan itu aja yang signifikan besar ya Bapak Ibu. Ratu ada alert walaupun asingnya net sell. Nanti kita akan bahas singkat-singkat semuanya Bapak Ibu. Ini alertnya DSNG, Kija, Energi, Medco, PTRO, BRPT, BKSN, Ratu. Pertama kalau saya lihat nih pagi-pagi saya lihat kok yang alert DSNG. Oh, mungkin sawit ini
menjadi substitusi untuk oil and gas. Tapi ada KIJA dan BKSL. Dan kemarin sebelumnya ada alert ini, saya curiga nih sektor properti dan kok bisa bergerak ya mereka ya. Pasti ada sesuatu. Maksudnya dalam senyap tidak ada berita, tapi alertnya ada. Makanya saya agak memantau nanti sektor rotasi untuk sektor properti dan kalau BKSL, KIJA ini ya properti sama kawasan industri lah. Lalu ada Ratu dan ini Bapak Ibu kita akan bahas semuanya karena harus dianalisa kembali di aftermarket close karena alertnya kan misalnya jam 10 ya pada saat jam 10 dia algoritma mengatakan alert buy. Tapi bisa saja jam 15 dia diguyur gitu. Makanya kita harus analisa ulang, harus analisa detail, screening ya, mana kalau mencari saham yang confluent. Kita cari di Alert Robot, di Recom dan lain-lainnya baru analisa. Ini kan ada 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ini ya Bapak Ibu tidak harus dibeli semua. Saya mengatakan kita carilah saham-saham yang confluent dari berbagai alert atau berbagai rekomendasi. Ini kan ada 8. 8 ini kalau kita analisa paling yang bagus 4. Ya, dari analisa ya Wyckoff-nya, fase akumulasi, reward ratio-nya yang bagus paling 4. Paling 4 ini dari analisanya baru kita buat reward ratio mungkin yang bagus 3 reward-nya ya. Ini maksudnya dia di fase sideways atau akumulasi belum naik tinggi. Nah, kalau kita hitung reward ratio-nya mungkin 3 saham yang cuman menarik untuk dibeli. Padahal kita analisa 8. Ya, setengahnya 4 yang tidak bagus dari secara analisa volume price, 4 yang bagus. 4 setelah kita lihat reward ratio-nya, 3 yang reward-nya jauh lebih besar, 2 kali lipat dibanding risk-nya ya. Nah, dari 3 saham ini mungkin 2 kena stop loss. Hanya 1 yang mungkin beggar. Mungkin ya. Kadang nggak beggar. Nah, jadi ini padahal kita analisa 8, makanya harus rajin-rajin menganalisa Bapak Ibu, cari sana, cari sini, tapi tidak semuanya dibeli. Harus sampai risk reward ratio dan trading plan, ya. Ini 3 saham trading plan, buat trading plan aja belum tentu 3-3-nya profit. Begitulah dia, mencari duit memang susah ya Bapak Ibu. Percaya dengan analisa sendiri ya. Nanti Bapak Ibu, kita akan menggunakan analisanya menggunakan bot chat di Telegram bot, ini dia. Linknya ada di deskripsi video atau Bapak Ibu lihat scan QR ini. Lalu Telegram channelnya silahkan join, sosial media silahkan di follow. Saya bacakan disclaimer-nya dulu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi, tidak boleh saya share pengalaman saya 20 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun. Apapun yang saya sampaikan nanti Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Prinsipnya Bapak Ibu jangan percaya siapapun di pasar saham dalam sistem kapitalis atau capital market ya. Percaya aja dengan analisa sendiri, first opinion. Caranya bagaimana? Lakukan analisa sendiri, belajar, cari yang cocok dan yang paling cocok lah. Kalau saya bilang yang pasti profit tidak ada. Ya, yang cocok. Volume price analysis ini cocok untuk saya. Kebetulan karena simple saja bagi saya, lihat price, lihat volume, lalu taruh di skema Wyckoff-nya. Baru kita susun money manajemennya, kita susun trading plan-nya, sudah simple, nggak rumit. Ya, mudah-mudahan cocok dengan Bapak dan Ibu. Jadi percaya saja dengan analisa sendiri. Setelah membuat analisa, jangan lupa dilanjutkan dengan membuat trading plan dan susun trading plan, money management. Kalau cuma sampai analisa, percuma. Nah, seperti tadi kata saya ya, ada 4 yang dianalisa, mungkin yang cocok risk reward ratio untuk dibuat trading plan cuma 3, sudah kita buat 3 mungkin kena stop loss 2, ya mungkin ya. Yang profit cuma 1, itu biasa. Karena memang ada effort, ada result. Kalau kita effortnya sedikit, ya dapatnya lebih sedikit. Kalau cuma analisa satu saham, buat trading plan satu saham, ya mungkin dapatnya mungkin yang cuma satu analisa satu saham ini, dia tidak menarik ya, belum tentu dapat memberikan hasil. Makanya semakin kita cobalah 3 atau 4 analisa saham, nanti kita buat trading plan-nya dari 3 dapat 1 yang beggar kan udah lumayan ya. Oke, jadi disclaimer on Bapak Ibu, trade at your own risk, resikonya ditanggung masing-masing ya. Oke, informasi workshop Bapak Ibu, kalau selama Bapak Ibu trading tidak ada trading plan, tidak bisa mengukur risk reward ratio,
terlalu emosi, nanti saya ajarkan, kita akan lakukan bagaimana set and forget, bagaimana disiplin dengan trading plan. Sabar, ya di sini kita jelaskan ada 3 level sabar, bagaimana caranya disiplin dengan trading plan. Tadi yang bertanya, Pak Roy, kalau ada alert terus bagaimana? Ya tunggu saja sampai profit taking, ya. Jangan sampai Bapak Ibu ya, sahamnya nyangkut turun dalam, ditahan, karena takut loss, begitu naik sendiri seperti cuan, ada cuan kan lagi naik nih atau BRPT, begitu naik sedikit dijual. Nah, dia masih bisa naik lebih tinggi lagi gitu. Nanti kena psikologinya. Ya nggak apa-apa sih selama profit. Jadi ya gitu ya. Jadi bagaimana cara bikin trading plan yang simple, kita bikin sistem piramida, risknya kecil, begitulah. Nanti bagaimana caranya, bagaimana disiplin dengan trading plan kita akan belajar. Oke, untuk yang batch 45 nanti hari Sabtu tanggal 25 April, untuk batch 47 kita 9 Mei ya. Nanti untuk level advance ada tanggal bulan depannya di bulan Mei untuk belajar Wyckoff. Ya, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa ya, Bapak Ibu. Sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya, Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Bagi yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, seperti tadi ada yang ngejapri ke saya bagaimana cara menggunakannya, ya Bapak Ibu ikutin saja step by step yang saya lakukan di aftermarket close. Tapi karena ini banyak alertnya, saya tidak akan bikin analisa detail. Singkat saja, nanti Bapak Ibu cari-cari juga nonton aftermarket close lainnya supaya dapat bagaimana cara analisa yang detail. Dilatih saja tiap hari. Prinsipnya adalah practice make perfect. Jadi Bapak Ibu ketik saja perintahnya help untuk melihat apa saja perintah yang tersedia di sini. Harus pakai garis miringnya help. Di sini ada perintah ya, mulai dari ya ini macam-macam ini Bapak Ibu, dan memang tidak berurutan ya, cuma nanti Bapak Ibu nonton saja caranya aftermarket close. Saya biasanya melakukan analisa berurutan, maksud saya perintahnya di sini nggak berurutan gitu. Kayak ini ada screening ya, ada weekly, ada rotate saham, jangan lupa nonton tutorialnya. Ada yang juga yang bilang, Pak saya ini baru, boleh nggak dibuat tutorialnya berurutan? Saran saya, ini sudah saya buatkan, silahkan ditonton saja ya Bapak Ibu. Nanti bagaimana cara menontonnya, Bapak Ibu kalau mengetik perintah nggak paham, cari tutorialnya ya. Gitu. Misalnya langkah pertama VBA, lalu kedua biasanya saya VBP atau pertama rotasi saham. Ya ketik rotasi saham daily, weekly atau VPA speedometer. Nah cari di situ ya. Kalau nggak ada di sini, klik aja nih. Nih, buat tutorial. Di bagian ini diklik nih. Kalau nggak ada di dalam list, karena keterbatasan dari Telegram, klik ini. Nah, semua tutorial ada di link tersebut. Oke ya. Kalau tanya lagi ke saya juga lupa masalahnya. Ya. Semua ada di kepala saya. Sekarang kita mulai saja aftermarket close-nya, Bapak Ibu. Langkah pertama, Bapak Ibu bisa ikutin step by step-nya. Mudah-mudahan paham ya. Langkah pertama adalah ketik perintahnya adalah kita ngemetik alert. Kita cek dulu alertnya apa saja hari ini. Alertnya ya mulai dari DSNG sampai Ratu ya. Nanti kita bikin analisa singkat aja karena ada 8 alertnya kebanyakan ya. Maksudnya kalau saya bikin analisa detail kebanyakan. Kelamaan nanti Bapak Ibunya. Setelah kita cek alert, cek rekom. Intinya kita screening dulu. Nggak mungkin semuanya kita beli ya. Atau mungkin ada yang ada di alert robot, tidak ada di alert robot, besok profit gitu loh, besok lari kencang. Dia mungkin munculnya di screening ya. Di sini kita lihat ada BKSL, ada cuan. Dua-duanya ini ada alertnya nih Bapak Ibu. Jadi BKSL, cuan nggak ada ya. Nah cuan ini tidak ada alert nih Bapak Ibu. Ini mungkin bagus. Ya, cuan ini bisa. Karena kan yang bergerak sekarang saham-saham korporasi ya, Prajago Pangestu, kayak BRPT itu pegang hold aja. Tadi yang bertanya juga, BRPT di hold nggak? Kalau menurut saya ya hold saja lah, kan belum ada sinyal pembalikan. Naikkan stop loss malam ini misalnya. Baru TPIA ya, TPIA kapan alertnya ya? Lalu kita nih ada Akra, BKSL, PTRO, Ratu, SSIA. Nah SSIA udah muncul di sini. TPA. Jadi memang saham yang bergerak dalam seminggu ini ya ini saja ya, ada PTRO. Nah, kita lihat juga di sini cari yang potensial reversal. Ini ada Antam, apalagi Metsi, ya Metsi ada alert nggak? Ada alert dia ya. Jadi Confluent. Ada lalu lihat PS, ada brand BKSL. BKSL muncul terus ya, Bapak Ibu. BKSL nih mantap nih sepertinya.
Karena properti ini saya curigai ini, Kija ada juga, BKSL ada juga. Kemarin apa ya, Citra, Pani. Nah, ini curiga nih. Nah, kecurigaan seperti itu biasanya bergerak dalam senyap, Bapak Ibu. Kalau heboh-heboh ya nanti ramai yang ikut. Tapi kan alat robot berdasarkan dia mendeteksi demand, volume dan price. Pasti ada sesuatu di volume, pasti curiga dia. Ada volume price-nya curiga, dia keluarin alert. Walaupun tidak ada heboh di berita ya, biasa kalau udah naik tinggi baru ada muncul. Nah, ini beberapa yang bisa menjadi the best time for buying mungkin BRPT, Cuan, MTEK. Jadi jangan dijual dulu kalau begini. Mungkin besok turun memberikan second chance to buy. MTEK, KPIG, ya Raja, Ratu, TPIA. Ya Ratu saya kemarin beli ketika di 4.000 nih, biarin aja. Oke ya, jadi banyak sudah yang break upper downtrend, ini bisa dideteksi sebagai the best time for buying. Oke. Bagus ya berarti sebenarnya. Makanya strateginya kalau turun jangan takut gitu ya, don't fear, tapi never greed juga. Kalau naik jangan hajar kanan banyak-banyak, jaga atas jaga bawah saja. Kita cek dengan itu ya rekomnya. Setelah itu kita cek dengan SCR Vboom. SCR Vboom ini adalah screening favorit saya karena mazhab trading saya adalah volume price analysis. Saya selalu bilang untuk screening ya tentu kalau volume price analysis, karena ini adalah volume, kalau volume meledak pasti sesuatu. Pasti, cuman kita harus lihat dulu, analisa dulu, volume price-nya, strukturnya, di mana demand zone-nya, ya, taruh di Wyckoff-nya, analisa, risknya besar atau kecil, jadi harus dianalisa. Cuman, kalau dia ada sesuatu dan dia keluar alertnya juga, itu menarik. BPT, DSNG ya, ada alert ya, jadi tidak kaleng-kaleng energi, ada alert juga Jasa Marga nih. Nah, Jasa Marga tidak ada alert, bisa dianalisa. Ini sawit-sawit juga ya. Jadi properti, sawit-sawit gitu harus dipantau ini. Lalu kita lihat SCR Extreme. Nah, ini mungkin sudah berkurang nih ekstrim-ekstriman untuk fear. Siapa yang kemarin membeli pada saat beberapa saham ekstrim fear terutama, wah udah bergerak lah ini, dia sudah naik ke fear atau naik ke netral, berarti sudah positif. Ya kemarin BRPT, BSDE, banyak lah yang extreme fear, yang hobinya mencari saham-saham yang extreme fear, mudah-mudahan sudah punya barangnya. Sekarang banyak yang extreme greed, hati-hati nih, siap koreksi dulu ya beberapa saham yang extreme greed. Tapi yang bilang Pak kalau di daily extreme greed, lalu di weekly-nya masih greed atau netral, mungkin dia akan turun dulu memberikan second chance to buy ya. Harus dianalisa ya, itu jawabannya. Tadi di grup, jadi pengguna bot ini yang menerima alert ini ada grupnya. Kalau Bapak Ibu nanti subscribe, nanti masuk ke dalam grup ini, nah itu banyak diskusi. Biasanya saya sharing-sharing ilmu juga di situ. Oke, sekarang kita lihat SCR Panic. Kita mencari saham-saham yang habis panik terlebih dahulu. Ya, di sini harus cek satu-satu ya, Bapak Ibu. Misalnya BKSL, apakah dia habis panik terlebih dahulu, atau mana lagi yang ada Jasa Marga tadi ada direkom, mungkin dicek. Kija. Nah, saham-saham ini dicek apakah dia habis panik terlebih dahulu. Dicek satu-satu karena visual itu. Sekarang kita lihat SCR Hub. Nah, ini juga kita cek, kita pantau. Karena kalau sudah masuk Hub, demand-nya masuk, terus dia bisa ke grid. Kalau di grid jangan sampai lewat. Kita cek dengan SCR Top FF. Kita pantau sekarang Top Foreign Flow. Nah, Top Foreign Flow tadi sudah dijelaskan. PTRO dan Cuan yang paling banyak dibeli. Bank Mandiri yang paling banyak net sale-nya. Sekarang kita lihat SCR Top Kaki. Kita harus combine dengan Top Kaki. Artinya apa? Kalau asing membeli net buy dan paling banyak hajar kanan, mungkin asingnya motor utama ya, atau aktif operator. BRPT, PTRO ini banyak yang hajar kanan, jadi tidak ada alasan dia untuk jual dulu ya. Sampai target profit taking, cari supply zone-nya. Nanti kita akan analisa di mana jualannya. Sementara dia yang hajar kiri, nggak ada yang di atas 100 miliar ya, Bapak Ibu, kecil semua. Oke. Lalu kita lihat dengan SCR Payback. Nah, ini kalau kita ketinggalan saham sudah naik tinggi, kita bisa nunggu saat dia pullback. Nah, di sini lebih aman. Kalau orang yang mau cari aman, tenang dulu lah, pantau dulu, wait and see, masuknya pada saat screening payback. Karena dia sudah punya trend, trend uptrend, mungkin high low low high low low, baru dia turun dulu. Pas turun itulah kita beli. Daripada pas dia naik tinggi kita beli,
pas dia turun kita floating loss, lebih bagus pas pullback. Nah, ini mendapat yang menarik juga untuk saya suka. Oh, nggak ada ya? Tidak ada saham yang memberikan rekomendasi untuk membeli pada saat pullback. Oke, kita bahas speedometer. Untuk composite dulu, kita cek dengan speedo composite. Saya hanya memberi daily saja ya, Bapak Ibu. Nanti silakan cek weekly-nya. Performanya sama ya. Ini daily-nya dari kemarin masih berada di zona grid, walaupun dia naik tinggi, ini belum terlalu bisa bergerak ke ekstrim. Jadi biarkan situ, demand-nya sudah masuk. Ya, nanti silakan cek weekly-nya speedometer. Kita cek dengan start C0. Jadi ada 2, bahkan 3 ya base. Kalau saya lihat ini sektor properti yang perlu diperhatikan rotasi sahamnya. Lalu energi dan sawit. Sawit itu apa ya? CPO. Nah, kita lihat di sini ya, rotasi saham relatif terhadap komposit yang positif 0,5. Basic sudah kuat ya. Padahal kompositnya menguat. Basic ini dipantau ya, Bapak Ibu, mungkin PTRO basic itu. Lalu kita lihat juga cyclical nomor 2. Lalu tadi apa? Properti ya, properti ini. Kita lihat dulu, Bapak Ibu cek nanti sendiri. Ya, kita cek properti lah ya. Star C9. Nah, ini karena dia keluar terus nih. Maksudnya kemarin ada hari Jumat, tapi senyap aja nih. Saya nggak mendengarkan berita apa-apa yang signifikan. Jadi ada beberapa klaster ya. Ini PANI bergerak menguat. Kemarin udah alert, CBDK, KIJA ada alert lagi. BKSL melesat. Sementara yang bentuknya SMRA, BSDE, PAWON masih melemah. Ya. Nah, ini klaster ini melemah, tapi BKSL, KIJA menguat. Oke, begitulah ya. Jadi ada yang habis panik terbitlah hope nih BKSL. Sekarang kita nanti Bapak Ibu cek lah yang lain-lainnya sih sendiri. Ini basic ya, bisa itu lebih gampang untuk screening secara visual. Ini ada yang menguat nih energi nih. Star C3. Ya. Star C3. Kalau mau berdasarkan sektoralnya pakai S3. Nah, pusat rotasinya sekarang jadi sektor energi. Wow. Oh, ini gara-gara ada SSN splitting ya, jadi dia bingung nih Bapak Ibu. Ya oke, nggak apa-apa. Kita lihat aja fokus di sini karena ini namanya pencilan atau anomali. Ada energi Toba bisa dipantau. Nah, di sini yang kita pantau mana nih? Ya, saya nggak. Nanti Bapak Ibu kalau mau jelas pakai sahamnya saja sendiri. Kalau sektoral mungkin susah ya. Oke, sekarang kita cek langsung VPA Weekly Composite untuk melihat apakah kompositnya candlenya bagus, tapi volumenya pasti belum ya Pak Ibu, karena masih hari Senin. Nah, ini internet rumah saya yang melambat. Ya, volumenya kecil, candlenya coba naik ke atas. Idealnya sih ini adalah selling climax ya, auto reaction. Idealnya turun dulu secondary test main di time frame weekly. Ya, jadi saya kemarin karena begitu skenario-nya saya jaga di sini agak dalam nih. Sampai 7.000. Yang piramida kecil-kecil dapatnya dikit karena belum dikasih. Nggak apa-apa, mungkin besok atau lusa atau minggu depan dikasih time frame weekly untuk turun mendapatkan diskon. Ya sabar saja. Sementara ini kalau bisa sell on strength ya aman lah. Kenapa? Karena ini saya menunggu ini adalah support, ini become resistant. Biasanya secara teori begitu, tapi kan kadang-kadang teori salah saya menerapkan ke membacanya. Teori memang benar. Ya, bandarnya berkeinginan lain, Tuhan berkeinginan lain, ya nggak bisa saya mengaplikasikan teorinya. Saya lihat daily dulu, VPA composite, cepat saja ya Bapak Ibu, ada 8 soalnya. Saya mau menyusun trading plan lagi. Oke, kita lihat di sini, plannya sih kayak kemarin berharap dia tutup ya. Tutup gap ini, paling nggak ini dulu lah tutup. Tapi nggak dikasih. Apakah saya meninggal plan itu? Tidak. Kalau plan buy on weakness ini tetap ada. Jadi plan saya berharap dia turun. Ya nggak perlu jebol ke 6917 ini nggak perlu jebol, tapi dia turun sampai 7.000. Saya harus menyiapkan plannya. Hari ini sinyalnya bagus ya Bapak Ibu. Sinyalnya adalah authorized bullish sign, volumenya besar ya. Saya katakan tadi transaksi value-nya 20 triliun itu cukup besar, nanti artinya daily-nya spread-nya juga sudah di atas rata-rata, cuman ini ada 2 gap, dia tutup satu lah, jadi utangnya nggak ada, lebih enak, tutup satu kasih diskon untuk naik lagi ke atas, supaya apa? Di sini ada low, ini ada high, ini ada turun ke bawah high low, baru dia higher high. Nah, kalau itu sudah terbentuk, maka sudah terjadi perubahan tren,
ready to uptrend namanya. Kalau nanti di workshop trading as business kita belajar namanya ready to uptrend ya. Nah ini terjadi akumulasi. Kita lanjut dengan VBP Composite. Kita lihat dulu supply and demand-nya di daily saja. Kira-kira ada nggak supply-nya di mana? Nah yang perlu diwaspadai supply-nya itu adalah di sini ya. Ini ada gap. Jadi kalau naik ke atas ini kita analisa turun dia naik. Ini ada gap yang bisa dipantau. Ini ada gap dan sini ada supply. Namanya POC. Tapi kalau turun ke bawah ini ada demand zone nih. Ini dia. Itu namanya POC ya. Point of control sekitar di sini lah 7.200 7.100 dia bergerak untuk nutup sampai gap. Itu plannya. Jadi saya masih ada plan yang ke bawah Bapak Ibu. Nggak dikasih aja, tapi nggak apa-apa ya. Saya nggak hilang barang. Kalau naik ke atas juga saya masih ada ya. Dapat sedikit tadi. Sayang tidak tutup. Kalau tutup nih indah ya Bapak Ibu. Saya punya order banyak di gap di sini. Cuman nggak dikasih. Ya mungkin besok, lusa. Jangan patah semangat kalau masih punya cash. Yang tertekan kan kalau dia nyangkut. Kalau punya cash itu nggak tertekan. Kita berdoa turun, 50-50 lah. Kalau berdoa turun dikasih, kita percaya diri untuk buy on weakness. Kenapa? Kita tahu exitnya di mana. Kita lanjut foreign flow, PIF, composite. Jadi memang harus banyak berlatih untuk membaca market ini ya, Bapak Ibu. Toolnya sudah ada. Hari ini asingnya net buy, kemarin sudah net buy. Sebelumnya hari Jumat, sekarang net buy lagi 625. Dalam 5 hari ada 2,1 triliun net sell dan 20 hari 10,2 triliun. Net sell 60 hari net sell juga 33 triliun, dalam 100 hari ada 28 triliun. Jadi masih besar tekanan jualnya, tekanan net buy-nya ini kalau 625 ini ditekan net sell sehari saja habis ini ya Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan bottom lah ya Bapak Ibu, pantau analisa di weekly ya Bapak Ibu. Mana analisa weekly Bapak Ibu lihat di sini. Ini yang penutupan end of day 10 April saya sudah jelaskan. Join Telegram channelnya karena saya selalu update di situ. Oke, sekarang kita bahas alertnya satu-satu. Kita mulai dengan DSNG, alert DSNG. Ya. Apakah sawitan CPO mulai bergerak? Dia kalau kita lihat dia tidak fresh Bapak Ibu, 30 April Maret sudah ada. Nah, di sini ya fresh, ya. Di sini ya fresh. Sekarang dia menurut saya alert kedua sudah kuat demand-nya. Kita cek dulu dengan Speedo DSNG. Tapi saya tidak akan analisa detail. Speedo DSNG, kita lihat speedometer fear and greed-nya. Dia berada di zona grid. Artinya untuk daily dia berada di zona demand. Zona grid. Demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star DSNG. Rotasi saham untuk daily. Saham DSNG. Apakah dia habis panik terbilang hope? Kita cek. Di manakah? Relatif terhadap komposit yang naik 0,5 ya. Nah, ini DSNG Bapak Ibu. Kalau kita lihat relatif terhadap komposit yang menguat, dia masih supply-nya masih mendominasi nih. Ya, karena kompositnya menguat. Jadi dia tidak terlalu menguat juga di zona grid. Fear-nya masuk nih. Harus dicek weekly ya, Bapak Ibu cek sendiri weekly star-nya. Sekarang kita lihat VPA weekly DSNG. Apakah sudah naik tinggi? Kita lihat weekly dulu. Mulai rame nih. Botnya udah mulai rame ya. Oke, Bapak Ibu. Berikut ini adalah chart weekly untuk follow untuk DSNG. Kalau kita lihat ini bergerak ya. Ini namanya stepping stone ya. Jadi dia mengambil demand lagi untuk naik. Ini juga mudah-mudahan jadi stepping stone. Ya, perbedaannya walaupun ada perbedaan yang meragukan menurut saya ya. Kenapa? Lihat volumenya. Saat dia di sini ya, ini mulai ada peningkatannya. Di sini pas dia meningkat, volumenya tidak terlalu signifikan. Ini dekat-dekat ujung ini biasanya. Ya, mungkin karena libur. Ya, tapi itulah ya, apapun itu mungkin karena libur. Untuk yang minggu kemarin juga tidak besar. Candlenya pullback dulu ke bawah baru hari ini. Nah, penentuan weekly ini kita tunggu nanti hari Jumat. Sebab di atas ini ada supply. Ini namanya stepping out ya. Sinyal stepping out berarti supply-nya sangat besar ke atas. Ya, mau main aman 2000 ini mau profit taking jual dulu setengah lah. Jangan hilang barang tapi. Karena kita belajar dari stepping stone, ini stepping stone juga bisa jadi maka dia bisa naik tinggi lagi main di weekly. Monthly maksudnya. VPA DSNG. Kita langsung ke daily-nya. Di daily-nya
Oke, di daily-nya agak tricky ya. Ini adalah kalau kita lihat ini jelas katanya distribusi. Kalau ini the best time for selling, maka ini menjadi rancu lagi. Apakah ini the best time reakumulasi atau redistribusi? Sebab dia naik ke atas, ya, ini menjadi supply zone. Dia coba break, hari ini gagal. Tadi kalau seandainya hari ini berhasil close di atas, ceritanya berbeda. Mungkin dia akan menjadi indikasi bagus ya. Karena ini ada supply zone sebelumnya, dia coba break. Lalu kenapa saya agak ragu ini menjadi ustadz juga? Sebab volumenya dia katakan ada churn. Memang volumenya meledak Bapak Ibu ya di DSG, tapi dia naik ke atas tiba-tiba ada supply masuk menekan. Tidak dibiarkan merah, candlenya merah tetap bullish, tapi ada churn. Churn ini adalah indikasi supply masuk, profit taking. Kenapa? Dia berada di supply zone. Bagaimana cara mengecek, memastikan itu supply zone atau enggak? Pakai perintah VBP DSNG. Karena ada churn ya. Ya, dia coba lawan supply and demand di sini. Ini ada supply yang masuk di sini ya, menahan supaya dia dan menjadi churn. Itu dia masalah yang menjadi churn. Artinya orang yang nyangkut di sini keluar. Ya, sudah berapa lama dia keluar? Mungkin 4 bulan, 5 bulan. Itu ya, Bapak Ibu. Masih kita tunggu sekali lagi. Dia harus close di atas 1755 ini. Close di atasnya. Kalau enggak, dia bisa turun ke bawah. Jadi kita lihat apakah besok down bar atau tidak. Karena sinyalnya tidak ada. Itu dia. Sinyalnya nggak ada. Sebab apa? Sebab volumenya churn. Walaupun volumenya tinggi, ya candle yang hijau, spreadnya white, tapi tidak ada sinyal, berarti indikasinya kurang bagus ya. Karena volumenya sudah bagus, tapi dia churn. Volumenya terdeteksi sebagai. Kalau nggak paham churn, Bapak Ibu nonton ini tutorial. Nanti kalau di workshop kita bahas detail ya. Di sini ada tutorialnya nih. Sign of weakness dia kalau nggak salah. Yang mana ya? VPA kalau nggak salah. Ini nonton ini nih, VPA chart. Karena dia ada di chart VPA. Kita cek dengan apa lagi? Foreign flow, PIF DSNG. Bagaimana chart foreign flow untuk di DSNG? Kalau kita lihat asingnya di DSNG atau Dharma Satya Nusantara, dia net sell terus ya Bapak Ibu. Ini sahamnya naik, mungkin dia tidak dominan atau didominasi dengan lokal, dia turun. Jadi saya pastikan Bapak Ibu berhati-hati karena di sini banyak supply. Banyak supply di situ. Ya, kalau mau buat tarik pakai tadi weekly lah untuk sell on strength. Mungkin ini banyak yang sell on strength nih. Karena nyangkut. Kita lanjut dengan saham kedua adalah Kija. Alert Kija. Kija ini sudah bottoming sepertinya. Kalau nggak salah dia ekstrim kemarin. Pernah saya colek-colek sedikit juga. Tapi dapat atau nggak, lupa juga. Karena kalau Bapak Ibu pantai, Kija ini pernah ekstrim. Weekly dan daily-nya seperti BSD. Weekly-nya ekstrim fear, maksudnya cocok untuk buy on weakness. Kita cek dengan, jadi dia alertnya sudah tidak price karena bulan 3 ada ya, bulan 4 juga ada. Ini sudah demand-nya sudah masuk, tinggal kita lihat apakah kita mendapatkan kesempatan untuk tambah posisi atau tidak. Kita cek dengan Speedo Kija, daily saja ya saya berikan. Dia berada di zona grid untuk Fear and Greed speedometer saham Kija. Penutupan tanggal 13 bulan 4 untuk hari Senin ya. Jadi ini diartikan demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lanjut dengan rotasi saham Star Kija. Rotasi saham Kija dia relatif terhadap kompositnya menguat. Memang dia menguat tapi tidak signifikan ini. Ya tidak signifikan. Kalau memang dia kuat signifikan, dia akan masuk ke sana. Tapi Kija ini kita definisikan sebagai habis panik, terbitlah hope. Ya, karena dia berada di panik, tapi mengarah ke hope. Biasanya itu bottoming. Oke, kita lihat VPA weekly Kija.
Ya, di sini ada demand zone ya. Jadi kemarin sudah selling climax, auto reaction, secondary test. Dia sudah tes Bapak Ibu, ini selling climax ciri-cirinya. Ini auto reaction, ini secondary test. Dia sudah punya low, high low, high high. Jadi dia sudah membentuk pattern. Masalahnya satu, volume. Ya, volumenya belum. Untuk weekly, yang ini belum kita bisa asumsikan volumenya karena masih hari Senin. Maka kita lihat daily-nya. VPA Kija. Karena kan masih hari Senin, jadi nggak fair kalau kita adu. Oke. Ini selling climax ya. Auto reaction secondary test. Oke, sudah ada. Dan ini ciri-ciri fase B. Kalau memang dia fase B nih, kecil-kecil ya. Hari ini sahamnya meledak, tapi lagi-lagi supply-nya masuk. Cuman, tidak seperti tadi. Tadi tuh berada di zona supply. Supply ini ada di atas ini yang menekan, membuat dia selling climax. Sekarang dia naik, memang ada supply-nya masuk, tapi dia tidak membuat cun karena tidak berada di zona supply. Volume sangat tinggi, spread-nya wide, tapi mid-nya close. Ini kalau dia kasih kesempatan turun ke bawah lagi, ya kita buy on weakness nah. Soalnya volumenya sudah tinggi, hanya saja supply-nya masuk mungkin di dekat-dekat akhir. Target jual di mana? Kalau main di sini ya 240 cukuplah profit taking, atau setinggi-tingginya ini jual 50%, ada gap, tutup gap, jual lagi 50%, sisanya lihat profit rent. Target paling tinggi di sini. Kita lanjut dengan foreign flow, PIF Kija. Aduh, bersin. Maaf. Oke, Kija. Kija Bapak Ibu, dia net sell ya. 7 miliar. 7 miliar net sell. Jadi rata-rata ini cukup besar juga dibanding kemarin-kemarin, mungkin dalam beberapa minggu ini. 7 miliar dan 5 hari ada 1,6 miliar net sell masih, dalam 20 hari ada 2. Jadi dengan masuknya net sell hari ini, langsung dalam 20 hari kita masih net sell. Belum signifikan asingnya untuk masuk Bapak Ibu ya. Oke, itu Kija. Kita lanjut dengan energi. Oke, energi juga tidak fresh. Dia karena sebelumnya tanggal 27 Maret sudah ada alertnya. Kita cek dengan Speedo ENRG. Speedometer untuk daily saja. Dia berada di zona grid. Fear and grid-nya. Artinya energi mega persada ini untuk tanggal 13 hari Senin demand-nya terdeteksi lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star ENRG. Bagaimana rotasi sahamnya untuk energi mega persada? Dia ini agak ekspansif ya. Artinya secara relatif dia terjadi akselerasi relatif dari komposit, dia langsung pindah ke grid melawan ini ya. Dia karena sudah berada di atas, memang agak volatile ini berarti. Ya, dia sekarang berada di zona grid dan terjadi akselerasi, padahal kompositnya menguat. Kita lihat VPA Weekly ENRG. Energi mega persada. Oh, dia masih ada perlawanan weekly-nya, tapi kemarin mungkin libur ya. Volume hilang nih Bapak Ibu. Jadi kalau naik ke atas kita harus pastikan kalau spread-nya besar, volumenya juga harus besar. Kalau volumenya masih di bawah rata-rata, agak kurang yakin. Soalnya apa? Ini supply-nya kuat sekali, divalidasi dengan volume yang besar, terus divalidasi dengan down bar. Setelah itu volumenya hilang. Nah, dia pullback lagi ke atas. Yang ketinggalan biasanya nggak sempat jualan, kalau dia naik ke sini akan memancing supply-nya keluar nih. Waspada ya. Weekly-nya volume kemarin kurang bagus. Kita lihat di daily, VPA ENRG. Nah, di daily baru fair kita bandingkan. Volumenya bagus. Tidak cun. Sinyalnya ada, demo indicate strength. Nah, ini berarti demand-nya lebih bagus ya. Sama-sama mid, dia close-nya, tapi dibandingkan dengan DSNG, energi mega persada lebih bagus demand-nya. Nih, lihat aja. Dia boom, meledak, tapi tidak cun, tidak juga warna hijau. Claim of follow up, ya biasa-biasa saja, tapi demand-nya tetap ada. Volume yang besar, trennya sudah naik. Ini supply zone-nya, jadi kalau mau main aman, profit taking mulai 2180 sampai 2400 itu piramida terbalik saja.
Ya ada supply masuk, tapi tidak terlalu kuat. Dia mungkin trikinya mendekat pre-closing baru dia guyur itu. Nggak terlalu besar. Sekarang kita lihat dengan foreign flow. Oh, VBP dulu. Foreign flow aja lah langsung ya. PIF, ENRG. Biar cepat. Berikut ini chart foreign flow untuk energi mega persada. Bapak Ibu bisa lihat asingnya masuk dalam 2 hari. Hari ini masuk 49,5 miliar, cukup signifikan. Hingga dalam 5 hari menjadi 86 miliar net buy. Tetapi dalam 20 hari ada minus 78 miliar net sell. Dalam 60 hari 173 miliar net sell. Tapi dalam 100 hari ada 91,3. Jadi asingnya kalau kita pantau mungkin akan mulai masuk ya. Dia coba mulai masuk. Ya. Karena harga minyak sangat sensitif terhadap apa yang terjadi di Timur Tengah. Kita lanjut dengan METSI, sama ini. Sentimennya saya rasa sama. Alert METSI. METSI Medco Energi, dia lebih fresh daripada energi mega persada. Sebelumnya tidak ada. Alert terakhir 30 Januari. Kita cek dengan Speedo. Kita cek dengan Speedo METSI. Dia berada di zona netral. First alert netral artinya demand-nya masih sama kuat dengan supply. Kita cek dengan Star METSI. Rotasi saham METSI, relative composite-nya menguat. Nah, METSI ini masih berada di zona panik. Walaupun dia menguat, kita pantau dia masih jatuh ya Bapak Ibu. Kalaupun ada pembelokan ini demand-nya belum sanggup menahan kepanikan karena dia belum menguat. Nanti kalau dia masuk ke sini baru signifikan. Kalau dia berada di garis di dalam segitiga ini maka disebut dengan habis panik terlebih dahulu. Kita lihat dengan VPA Weekly Medco Energi. Medco Energi untuk weekly-nya. Oke Bapak Ibu, volumenya rendah ya Bapak Ibu. Kemarin kepanikan jatuh tapi volumenya sudah di rata-rata. Nah ini weekly-nya agak kuat. Jadi ya beginilah ya. Kita lihat aja pattern dia naik tinggi. Kalau dia naik tinggi dia turun dalam. Baru di sini akumulasi naik tinggi turun dalam. Akumulasi naik tinggi turun dalam. Mudah-mudahan di sini akumulasi naik tinggi lagi. Polanya begitu aja dilihat. Untuk weekly kita lihat daily-nya VPA METSI untuk entry. Untuk chart daily, Medco Energi Bapak Ibu, ya sama ya Bapak Ibu, dia turun, ini akumulasi dia naik. Jadi belinya di zona buy on weakness, kalau ada demand di sini dia akan cucuk-cucuk, low, high, dia turun dulu, naik ke atas di sini jual, turun lagi, begitu-begitu aja lah Bapak Ibu ini. Karena fluktuasinya harganya memang volatile sekali nih. Hari ini sahamnya naik tapi climax. Ada yang profit taking nih Bapak Ibu, dalam senyap ya. Tapi kan mungkin masih bisa diangkat naik lagi ke atas karena supply ini ada di atas nih. Jual sampai 1.900 sampai 300 kalau besok masih kondisi yang sama. Ya, karena ini perlu hati-hati karena dia warna merah, artinya ada climax fall. Jadi kalau ini low, ini high, ya beli di bawah ini karena dia akan untuk high low, untuk high high. Kita lanjut dengan foreign flow, PIF, METSI. Chart foreign flow untuk METSI hari ini asingnya net buy di Medco Energi 51,8 miliar hingga dalam 5 hari menjadi net buy 20 hari 255 miliar asingnya net buy. Menarik juga artinya asingnya sudah bottom dan mulai Maret ini net buy ini ke atas dalam 20 hari ya dari 1 bulan. Dalam 60 hari memang masih net sell, dalam 100 hari masih net sell 248 miliar. Oke. Itu dia asingnya recovery ya Bapak Ibu. Kita lanjut dengan PTRO, alert PTRO. Sepertinya PTRO juga tidak fresh. Ya kemarin tanggal 8 dia sudah ada alertnya. Speedo PTRO, apakah sudah ekstrim ini? Ekstrim, ya bayangannya sudah ekstrim. Oke, PTRO sudah ekstrim grid. Artinya terlalu greedy. Kalau terlalu greedy artinya juga memancing supply untuk masuk, apalagi dia menyentuh supply zone.
Kalau dia extreme fear, kalau dia menyentuh demand zone, memancing demand untuk menahan atau membeli harga diskon. Oke ya, hati-hati ya, ini extreme greed untuk di daily. Silahkan cek weekly-nya sendiri. Kita cek dengan star PTRO. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri untuk chart weekly-nya untuk speedometer. Kan kita lihat rotasi saham saja supaya tidak berlama-lama. PTRO terjadi penguatan juga, Bapak Ibu. Dia mengarah ke kanan, sebentar lagi masuk ke zona grid. Kita lihat VPA Weekly PTRO untuk melihat chart price dan volumenya. Melihat struktur wake off-nya lah, dia sudah di bawah atau sudah naik terlalu tinggi. Oh, dia stepping stone ya. Ini rebound ya, Bapak Ibu. Jadi sini adalah supply and demand. Dia break. Ya, ini namanya rally base. Dia naik, dia test dulu ada demand zone di sini untuk naik. Jadi kalau dari sini ya, ini kalau selling climax, auto reaction kalau di weekly, hari ini dia mau untuk new high, tapi volumenya masih rendah. Kenapa? Masih hari Senin. Jadi itu saja dulu lah. Mau dianalisa harus dicek dulu di atasnya ada supply atau enggak. Oke, sekarang kita lihat daily VPA PTRO. Karena kalau weekly volumenya. Oke, sekarang wih bagus ya. Faktanya bagus. Ya, faktanya bagus, sinyalnya demo indicate strength. Ini sign of strength, volumenya besar, spreadnya wide, upper side, immediate trend. Semuanya bagus. Hijau, hijau, hijau ya. Kalau dari volume price-nya, dan ini trend up. Jadi kalau kita baca Bapak Ibu, ini adalah selling climax ini. Auto reaction, secondary test, dia sudah di sini. Nah, kemarin saya berharap dia turun ke bawah. Dia langsung naik ke atas. Berarti ini adalah high, ini adalah low, ini ada high. Dalam teorinya, dalam teori ya, Bapak Ibu, kalau dia naik, dia harus turun dulu untuk pullback. Supaya ada high low ya. Baru naik. Ini sudah break, mungkin dia the best time for buying, dia turun ke bawah untuk memberikan second chance to buy. Di sini juga ada sinyal buy. Kemarin udah jelas dia akumulasi, volumenya juga besar. Tidak cun. Tapi kalau dia turun, ini kita buy on weakness di zona ini. Kita lihat VBP PTRO. Ya, saya sering salah juga analisa ya. Saya berharap dia turun. Ternyata dia naik. Cuman sinyalnya masih bagus ya. Artinya price-nya naik. Oh, di atas baru supply. Jadi, kalaupun besok naik tinggi, kena di sini mungkin supply terpancing untuk masuk. Sebenarnya supply-nya sudah masuk ini. Di sini nih sebenarnya. Ya, ini Bapak Ibu tarik garis ini. Tarik ke sana. Sebenarnya sudah mentok. Ya, jadi kalaupun besok dipaksa naik ke atas, orang-orang yang nyangkut di sini atau di sini atau paling tinggi di 7000 exit, ya wajar karena ini ada point of control, supply zone. Jadi ini supply zone ya Bapak Ibu. Atau POC lah kalau yang paling tinggi ya, point of controlnya. Kalau kena di sini mungkin memancing. Apakah hari ini sudah ekstrim, besok tidak bisa ekstrim grid? Ya bisa, kalau naik lagi ya tetap menjadi ekstrim grid. Mungkin menarik weekly dia. Oke. Jadi kalau di daily-nya sendiri, ini adalah demand zone. Ini adalah demand zone. Jadi kalau jaga atas, beli satu lot. Pakai pivot nanti ya. Kalau turun ke bawah, beli di sini. Beli di sini. Piramida paling besarnya di bawah ini mungkin. Stop loss jelas di bawah. Swing low. Kita lanjut dengan foreign flow, PIF, PTRO. Untuk mengatur buy on weakness-nya bisa pakai ini. Ya, jadi besok kalau turun, misalnya ya, kita turun ke 5800, di atas ini beli satu lot misalnya ya, satu titik di atasnya untuk jaga atas. Kalau turun ke 5800 mungkin beli 2 lot. Piramida lah. Kalau turun lagi 5400 mungkin beli 4 lot. Turun lagi 4800 beli 8 lot. Turun lagi 4800 beli 16 lot. Kalau turun ke 4130 mungkin beli 32 lot misalnya. Kalau di bawah lagi 4110 ya exit. Nah, gitu. Stop loss-nya kelihatan. Jadi kita pakai piramida. Oke. Karena biasanya secara teori low high dia harus pullback dulu untuk mencari demand supaya bisa naik lagi. Jelas PTRO sekarang BRPT. Jadi memang kenaikan kita kali ini ditopang oleh konglomerat ya, saham-saham konglomerat. Sekarang kita lihat alert BRPT, ini juga tidak fresh karena kita bahas di weekly. Pilihan Bapak dan Ibu nih, ini ranking pertama nih BRPT ini.
Saya juga menganalisa dikasih kesempatan turun to buy on weakness, ternyata salah lagi analisa saya. Makanya harus jaga atas jaga bawah ya Bapak Ibu. Kita cek dengan Speedo BRPT, salah. Speedo BRPT, kita lihat speedometernya. Ya, tadi ada yang komentar Pak Roy bagaimana ini sudah ekstrim grid di daily. Pertama, analisa dulu apakah extreme grid ini sudah menyentuh supply zone. Kalau belum mungkin bisa naik lagi, kayak PTRO kan supply zone-nya ada di atas sedikit. Oke, ya. Apa arti dari extreme grid? Artinya dia sudah terlalu greedy di daily. Kita tidak tahu apakah demand PTRO ini BRPT ini bermain di weekly atau daily, tapi faktanya daily-nya sudah ekstrim. Mungkin extreme grid di BRPT untuk menarik supaya weekly-nya greedy juga. Oke, kalau dia di extreme grid di daily, dia butuh 2 atau 3 candle untuk supply-nya memakan demand ya, supaya diserap. Tapi kalau weekly, dia ternyata mainnya di weekly, dia butuh 2 atau 3 atau 4 candle weekly. Jadi 1 bulan bisa kalau dia mainnya di weekly. Ada yang komplain kepada saya, Pak ini sudah extreme grid kok nggak turun-turun sih? Saya udah terlanjur jual. Ya mungkin mainnya di weekly, saya kan nggak tahu. Makanya cek weekly-nya ya, speedometer di weekly-nya. Kita cek dengan star BRPT. Kita lihat rotasi saham untuk BRPT relatif terhadap, wah ini terjadi akselerasi ya Bapak Ibu, kuat sekali BRPT. Lihat, sejak 4 hari yang lalu dia akselerasi kuat di zona grid, basicnya juga sudah menguat. Kita cek dengan VPA weekly BRPT, makanya harus analisa, lihat supply zone-nya. Kalau dia extreme grid bertemu dengan supply zone, maka perlu diwaspadai supply-nya masuk. Kalau nggak ada supply zone masih jauh. Ini volumenya kuat ya, warna hijau, terjadi climax fall up, tetapi masih hari Senin. Jadi kesannya dia di bawah rata-rata, padahal sinyalnya bagus nih. Ya, jadi selling climax ya, authorization ini mungkin supply-nya ada. Kalau besok dikasih turun, pullback. Kalau enggak dia naik ke atas. Ya, kalau namanya saham konglomerasi ya tergantung supirnya. Berikutnya kita lihat daily VPA BRPT. Nah, volumenya luar biasa ya. Jadi volumenya ini adalah marking up, ini adalah buying climax, ini adalah distribusi, ini adalah uptrustnya, the best time for selling, second chance to sell. Harus jual, ini adalah selling climax, authorization, secondary test. Change of character, lihat, volume tidak bohong. Saham naik, volume naik. Ya kalau sahamnya masih naik, volumenya naik, apa boleh buat Bapak Ibu? Tinggal kita lihat ini, berhasil nggak dia close di atas ini, karena ini sepertinya ada supply. Ini ada sedikit ya, masuk rejection. Kita lihat, VBP, BRPT. Ya kalau supply-nya masuk dan berada di zona supply, ya bagaimana lagi? Mungkin dia turun dulu untuk membentuk loh. Oh, ada supply. Ini baru mungkin pas kita analisa bahwa ini ada supply zone nih Bapak Ibu. Ya, teorinya begitu. Mata saya melihat ada supply zone. Ya mungkin yang Bapak Ibu juga bisa lihat. Ini ada supply zone, di sini ada supply zone, di sini ada gap ya. Oke, begitu naik ke atas, ini ada rejection sedikit. Memang ada supply masuk hingga dia tertekan kan Bapak Ibu, itu faktanya. Di sini ada gap juga. Sekarang dia ini low, paling low, stop loss di bawah, low, high. Secara teori sama lagi, dia harus turun. Tapi kalau dia naik ke atas, mungkin dia mau nutup gap. Kan saham kalau nggak naik ke atas ya turun. Ya cuman itu yang bisa saya jelaskan. Cuman kita lihat ini ada level-level. Kalau dia turun kita buy on weakness ini pakai sistem piramida. Mungkin tunggu di sini, turun di bawah 2000. Nah, ini ada gap mungkin turun. Kalau dia nggak tutup berarti dia kick off. Maksud saya kita tunggu di sini bisa aja dia cuma berhenti sampai sini. Kalau sampai sini naik ke atas kan sama nih, low high high low high high. Secara teori yang saya pahami bahwa kalau dia mau naik itu harus ada ready to uptrend, low high high low high high. Kalau itu terbentuk, maka bisa tercapai 3.600 atau di atasnya bisa. Kalau enggak, sulit. Enggak ada saham yang naik terus ya. Kalau dia naik terus, resikonya jatuhnya dalam. Cuman, itu teori. Kalau masuk saham-saham konglomerat ini kadang-kadang supernya bergerak sendiri. Teori itu nggak berlaku kadang-kadang. Lihat ini ya. Ya, ini mungkin saya bilang turun, tapi dia nggak turun.
Ya, dia naik terus, begitu turun ya jatuh ke bawah jauh ya. Ya, begitulah ya. Ya, apa yang dilakukan? Nah, tadi ada yang bertanya, apa yang dilakukan? Stop loss-nya saja dinaikkan. Kalau begini kan kita nggak ngelihat swing low-nya nih. Ya, di mana mau naikkan? Ya, macam-macam. Bisa di VWP, ya bisa di... Nah, ini ada swing low, ada gap di bawah gap ini, atau ya, atau pakai wave ya. Wave, BRPT untuk masang stop loss-nya. Tapi karena dia sudah ekstrim, mungkin dia akan turun mengejar. Nah, ini ada, jadi ada 1865 dikurangi 2 tick aja, 1455, 1450. Ya, ini kalau naik terus, stop loss-nya dinaikkan juga. Bisa pakai swing ini. Ya, seperti inilah ya. Nah, ini kalau stop loss-nya 2 tick di bawahnya nih. Exit-nya di mana? Di sini. Gitu. Jadi, kita biarkan aja let profit run. Sama, ini mungkin 2 tick di bawahnya atau 3 tick di bawahnya. Oke, BRPT kita lanjut dengan foreign flow, PIF BRPT. Mungkin sentimennya bagus karena sudah ada dapat gambaran-gambaran dengan MSCI. Mungkin hasilnya tidak seburuk yang diduga ya. Nah, ini asingnya kembali masuk ya, didorong oleh asing juga, cuma 61,19 miliar. Net buy. Lalu kita lanjut dengan BKSL, alert BKSL. BKSL tidak fresh Bapak Ibu. Karena tanggal 31 Maret dia sudah ada, belum sampai 1 bulan. Kita cek dengan Speedo BKSL. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star BKSL. Patut diwaspadai ya, properti, beberapa saham properti keluar terus nih. BKSL, dia berada di zona panic, tapi mengarah sudah ke hope, dan sudutnya juga membesar. Boleh kita sebut BKSL ini sebagai saham yang habis panik terbit hope. Kita lihat VPA weekly BKSL. Weekly-nya sebentar kita lihat rame nih. Oh. Kalau lihat strukturnya tidak bagus. Ya, ini secara teori saya belajar teori dulu ya. Ini akumulasi, ini marking up Bapak Ibu. Ini buying climax, ini mungkin utatnya ya, atau inilah baru ini high, low, low, high, low, low. Itu semua kita bisa baca lah. Dan sudah break ini mungkin the best time for selling. Dia naik ke atas. Kalau dia naik ke atas, kalau mau kita buat itu adalah kenaikannya valid, volumenya harus besar. Sementara ini volumenya kecil. Nah, penentuannya apakah nanti candle weekly ini sudah bisa kuat. Kalau tidak, dan tidak close di atasnya dengan kan price discount everything volume validate. Nah, dia bisa turun lagi ke bawah karena strukturnya ini disebut dengan marking down. Ya, itu teorinya. Saya cuma bisa sharing itu masalah di volume. Walaupun ini Bapak Ibu cek, paro ini kan akumulasi, tapi ini lihat volumenya. Kita tunggu sampai hari Jumat. VPA BKSL. Kita lihat volume price untuk BKSL bagaimana hari ini. Kalau daily kan sudah valid. Kalau daily oke nih, ada harapannya Bapak Ibu. Jadi memang ini selling climax, auto resistance, secondary test, low high, high low, high high, dan hari ini volumenya meledak. Jadi penentuan di weekly nanti hari Jumat, tapi hari ini agak bagus ya Bapak Ibu karena patternnya sudah terbentuk, disebut dengan ready to uptrend tapi tidak close di atas ini. Oke, kalau punya BKSL dia biarkan saja. Biasanya ini kalau udah candle besar dia akan turun dulu berapa candle, candle besar turun berapa candle. Nah, bergeraknya seperti itu dia. Kita lanjut dengan foreign flow, PIF BKSL. Bagaimana dengan BKSL? Apakah asingnya ada net buy? Asingnya di BKSL ada net buy kecil 2,4 miliar, tapi memang kecil-kecil saja dia. Ya, belum besar untuk asingnya di BKSL. Kita lanjut dengan terakhir alert Ratu. Jadi Ratu ini mungkin fresh, tapi saya dapatnya Ratu ini malah dulu 4.200 pas saat MSCI. Lalu dia turun lagi, dapat lagi kalau nggak sebawah di 4.000 sekian. Ya, nge-swing aja nih Ratu ini. Karena ya itulah. Harga minyak, sentimennya juga ada. Raja juga bergerak soalnya, korporasi juga. Kita cek dengan Speedo Ratu.
dia ya bayang-bayangnya dia berada di zona grid ini Bapak Ibu, artinya speedometer di Ratu untuk tanggal 13 April dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan star Ratu relatif terhadap komposit yang ditutup positif 0,5 sekian ya. Dia langsung masuk ke zona grid yang menguat juga Bapak Ibu, cuman lewat jalur sana ini, nggak lewat habis panik terlebih dahulu. Kita lihat dengan VPA weekly Ratu. Volatility saya tinggi karena saya pas MSCI dapat. Ya, MSCI-nya di sini kalau nggak salah saya dapat 4.200 ya. Nah, dia naik ke atas. Ya, nah ini biarkan terus naik sampai ya, karena dia tidak membentuk new low. Ya, ya kita tunggulah. Mudah-mudahan dia break di atas 8.000 ini. Kalau mau jual di sini aja nih. Ya. Ya, karena apa? Kemudian sampai, Bapak Ibu, kemudian sampai. Karena kan kalau nggak close di bawah itu dia akan mau downtrend. Sekarang main aman aja, jual di 8 ribuan gitu. Ini high-nya berapa itu? Nanti lihat di daily VPA Ratu. Oke. Ya, volumenya bagus ya. Jadi dia membentuk double bottom. Mudah-mudahan kuat double bottom. Kalau punya biarkan dia naik tinggi. Ini ada sell mother candle, jual di sini 50%, sisanya let profit run. Volumenya ini bagus, ada sinyal buy, volumenya hijau. Kalimat follow up untuk hari ini. Apakah dia memberikan pullback lagi? Itu malah justru bagus. Ya, tapi kalau enggak, ya ini saham korporasi konglomerat, ya suka-suka yang supir ini. Tapi volumenya bagus. Sudah 4 hari sahamnya bagus dan akhirnya buy juga di akhirnya. Kita cek dengan VBP Ratu. Tadi target jualnya kalau mau main aman, jangan hilang barang. Jual setengah saja. Kecuali ya kalau nyangkut ya nggak ada solusi. Sabar sampai dia keluar. Ini ada supply, ini ada juga nih. Ini ada. Oh iya, Bapak Ibu mau jual di sini 25%, ini 25%, ini 50%, target jual di sini bebas. Ya, tapi top bottom ini saya rasa cukup kuat. Jadi kalau mau aman, anggaplah ini lagi pattern sendiri. Nah, ini naik ke atas, ini jual. Ini nanti dia pullback lagi membentuk cawannya, handle-nya. Ya, ini naik ke atas. Mudah-mudahan begitu bentuknya karena ini rounded. Kita lanjut dengan foreign flow PIF Ratu. Wah, udah 1 jam ya. Pantesan sudah capek lidahnya. Berikutnya chart foreign flow untuk Ratu. Ratunya net sell 21 miliar. Besok kalau mau nunggu buy on weakness, tunggu di 5625, bisa nunggu di 5150 atau nunggu di 5000 dan nunggu di 4500. Soalnya ini high, pullback dulu, high. Nah, itu enak. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf terburu-buru. Karena ada 8, jadi nggak bisa analisa lengkap. Silakan Bapak Ibu lanjutkan. Intinya kalau kayak BRPT bahwa dia sinyal bagus, stop loss saja dinaikkan karena kan Bapak Ibu ketika membeli harus ada TP-nya. Kalau nggak kan nggak terukur. Nah, tunggu aja sampai profit taking-nya kena. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu membeli nggak tahu di mana jual, ya ini kesempatan perbaiki. Ya. Tapi jual jangan semua, nanti hilang barang. Profit taking setengah, ya sisanya let profit run. Nanti kalau ada kesempatan cash yang bertambah, kita buy on weakness saham yang lain. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube ini. Kalau Bapak Ibu ada yang berminat ikut workshop, silahkan hubungi. Ya, mudah-mudahan nanti minggu depan materi sudah bisa dikirim dan kita bisa jalan. Oke, Bapak Ibu. Insya Allah kita bertemu di lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.